Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil lail, bab tentang salat malam. Wa adadu raka'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail, dan bilangan rakaat salat tahajud yang biasa dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annal witra rak'atun wa anna rak'ata salatun sahihah, bahwa salat witir satu rakaat itu masuk bagian yang juga dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan witir satu rakaat itu adalah salatun sahihatun, salat yang memang benar pelaksanaannya karena dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatul lail atau yang kita sebut dengan salatul tahajud itu memang salat yang mulazamah, mudawamah, rutin dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan beliau yang selalu dilaksanakan oleh beliau itu salat malam, salat tahajud. Makanya ada banyak ayat dalam Quran tentang salat tahajud. Ya, ada ayat-ayat makkiyah, ada surah makkiyah namanya surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ada lagi dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu Quran, rangkaian ayatnya berkaitan dengan keutamaan salat malam, salat tahajud yang lazim dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih masih riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shalah ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling utama, yang sunnah Gusmus, setelah salat maktubah yang wajib, itu salatul lail, salat malam. Maka salat malam itu atau salat tahajud itu bagian yang muakkadah yang ditekankan pelaksanaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah pelaksanaan yang wajib bagus. Jangan tahajud dilaksanakan subuh kebablasan. Jadi yang wajib dulu dimantepin. Setelah itu qobliyah, ba'diyah. Setelah itu nawafil, salat-salat yang sunnah. Nah, salat nawafil yang afdal itu adalah salat tahajud, salat malam. Dilaksanakan. Nah, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang luar biasa tentang keutamaan salat malam, di mana Nabi bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala
kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Bahasa, ungkapan, ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu, turun, Rabbuna, Tuhan kami, Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, yang maha mulia, maha agung. Allah turun, maksudnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dekat. Begitu dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Dan saat terdekat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah di sepertiga malam. Nabi sabdakan, hina yabqa thuluthul laili al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam. Di saat itulah kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya begitu luar biasa, sampai diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala turun. Allah maha agung, Allah maha mulia, turun menghampiri hambanya. Kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Begitu dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Quran dan hadis yang menggambarkan tentang kemuliaan solat malam, kok jatuhnya sepertiga malam, enggak tengah malam, enggak awal malam. Misalnya apa, jam 10, jam 11, atau jam 12. Tapi dalam hadis itu sepertiga malam yang terakhir, jam 3 sampai menjelang subuh, atau tergantung subuhnya jam berapa, berarti mulai 2:30 sampai menjelang subuh. Ada hikmah yang luar biasa. Kenapa kok mesti jam itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini bisa nahan ngantuk dari awal malam sampai tengah malam. Tapi kalau udah jam 2 ke bawah, sulit kita nahan ngantuk. Jam 2 ke bawah sampai menjelang subuh, itu sulit sekali untuk menahan ngantuk. Ya, sekuat-kuatnya orang begadang itu. Udah jam 2 ke bawah susah. Biasanya udah pada pulang tuh. Ya, yang begadang atau yang main catur lah, gampangannya gitu deh. Atau yang bulu tangkis apa gitu. Istirahat. Dan saat itu pintu-pintu manusia tertutup semua. Sampai orang yang paling baik di antara kita dan menurut kita, atau orang yang begitu dermawan di antara kita, saat dan jam itu tutup dia. Rumahnya tutup. Handphonenya juga ya nggak diaktifin dulu. Pintu-pintu manusia tertutup. Ini kita ingin ya ada di hati kita itu betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa meresapi kalau lagi sholat malam maksudnya.
Di saat pintu-pintu makhluk, di saat pintu-pintu manusia di jam itu ditutup semuanya. Orang sebaik apapun, sedermawan apapun, tapi di jam itu pintu Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya. Di jam di mana manusia nutup, di jam itu Allah membuka keran seluruh kebaikannya kepada manusia. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi dan Muslim ada lanjutannya. Saat itu Allah Subhanahu wa taala fayunadi, Allah memanggil, man min mustaghfirin faghfir lahu. Mana, hei hambaku, ada yang minta ampun enggak kalian ini semuanya? Aku ampuni. Man min sa'ilin fa'utiyahu. Hei hambaku, di jam itu Allah, mana ada yang mau minta enggak? Ada enggak yang mau minta? Sini, aku kasih. Di jam dimana orang udah enggak nyalurin bantuan, ngaso dulu, nunggu ntar jam 9 pagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang di jam itu sepertiga malam, hei hambaku, mana di antara kalian yang mau minta? Sini aku kasih nih. Tapi kamu sholat, maksudnya gitu, bukan kencing doang. Nah, itu diantara kesuksesan, keberkahan hidup Rasulullah SAW dan puncak pencapaian. Kenapa beliau hidupnya berisi tentang hal-hal yang sangat mulia? Karena Rasulullah SAW memudawamahkan sholat tahajud, sholat malam. Kenapa? Membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau secara duniawi tanpa sholat tahajud boleh jadi sukses sama manusia itu. Bahkan nggak sholat juga ada yang sukses, nggak sholat 5 waktu, atau bahkan nggak Islam sekalipun. Tapi duniawi sifatnya, ya, hilang, sirna, pudar. Tapi ini kita menginginkan hidup itu value, nilai yang isinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan nilai yang diberikan penilaiannya oleh manusia, tapi nilai rohani, nilai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin kita capai, itu yang ingin kita gapai. Dan itulah yang mudawamah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi melaksanakan sholat malam di rumah. Biasa beliau laksanakan mudawamah di rumah beliau. Karena di rumah beliau, riwayat hadis ini tentu yang meriwayatkan yang ada di rumah. Siapa tuh? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Ya kan nyaksiin Rasulullah suami beliau malam ngapain. Yang tahu kita ngapain di rumah, ya bini kita, teman kita yang paling akrab ya nggak tahu. Ngobrol paling sampai jam 11 pulang udah, seakrab-akrabnya teman tuh. Tapi urusan yang di dalam yang tahu istri. Kita ngapain? Tidurnya kita ngiler apa kagak? Iya nggak? Yang tahu ya istri kita. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan tuh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Makanya nggak diriwayatkan oleh yang nggak terlibat, dan ini sesuatu yang sangat pribadi. Ya, Nabi nggak mengekspos, tapi
Tapi yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan karena ini ilmu yang berkaitan dengan uswah hasanah. Diriwayatkan oleh tabi'in namanya Urwah ibnu Zubair. Diriwayatkan lagi oleh muridnya namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab kasih lagi tuh info ini kepada muridnya namanya Imam Malik. Imam Malik kasih info ini kepada muridnya namanya Yahya bin Yahya. Makanya ini haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Ibnu Syihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan ya dari para perawi dari generasi ke generasi, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai Imam Malik bin Anas Al-Asbahi sampai muridnya yang namanya Yahya bin Yahya. Jauh tuh jaraknya tuh. Yahya bin Yahya rumahnya di Nisabur, sekarang Iran. Pengen dapat riwayat ini, ngaji ke Madinah kepada Imam Malik. Ngaji ke Madinah. Santri di zaman itu biasanya jalan kaki. Kenapa? Naik kuda nggak punya duit. Al-Imam Yahya bin Yahya jalan kaki dari Nisabur, Iran sekarang, kemana? Ke kota Madinah. Di zaman itu 1200 tahun lebih yang lalu, kita ngebayangin gimana itu terjalnya perjalanan, pengalaman mondok yang luar biasa, penuh tantangan lika-liku, tapi ini dijalankan, maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Nama Imam Yahya bin Yahya, nama Imam Malik, nama Ibnu Syihab, nama Urwah bin Zubair. Apalagi itu nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili 11 raka'atan. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam itu 11 rakaat. Yang satunya itu dari 11, wa yutiru biwahidatin, witir 1 rakaat. Ya, itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud 11 rakaat. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, Rasulullah salat malamnya itu panjang. Dan panjang sekali malah. Ya, tapi Nabi itu salat yang begitu panjang, Al-Baqarah sampai Al-Imran, An-Nisa, itu menikmati salat, menikmati bacaan Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Malam itu memang inna nasyi'atal laili asyaddu wat'an. Memang malam itu lebih mantap lagi untuk bisa dihayati diresapi. Cuma kita doang dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Kita enggak perlu mengekspos dan enggak perlu cerita. Nikmati kenikmatan kesendirian. Ya, tentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran bilang hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ucapan kita itu lebih meresap, aqwamu qila, meresap lagi. Kalau malam itu memang beda kita baca, apalagi kayak Ustaz Faisal yang Allah kasih anugerah apal Quran, ya Allah luar biasa. Itu lebih mantap lagi ya baca, dan itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi udah selesai Al-Baqarah karena nikmat, nggak mau berhenti, saking enaknya ibadah. Lanjut Al-Imran, saking nikmatnya. Itu 1 rakaat, saking nikmat.
kenikmatan. Ya Allah, ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya dapat sekian persen lah dari kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meresapi itu ya kedekatan, apalagi lagi sujud, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih, saat terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, saat dia lagi sujud. Dekatnya hati ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada saat malam. Kalau kata orang Betawi, Allah yang maranin. Kita mendekat diri kepada Allah. Tapi kalau saat tahajud, bahasa nih, Allah yang menghampiri, Allah yang mendatangi kepada hambanya. Ya Allah, coba itu kita resapi di hati. Allah mendatangi, Allah menghampiri hambanya. Coba itu ya. Malam itu kita sholat, terus kita resapi ya kedekatan itu. Ya Allah, ya, luar biasa. Itulah mengapa Rasulullah itu menikmati kekhusyuan dan lama-lama dalam sholat, nggak mau berhenti. Ya kita nggak bisa sama lah dengan Rasulullah SAW. Tapi kita itu Pak Suminta ya mengambil apa namanya ya, apa ya, ya apa sih namanya, rasa ya. Meskipun nggak sama ya, nggak bisa lah sama. Biar kita juga bisa lah sekian persen bisa menikmati ibadah. Nantinya kita sholat itu jadinya enteng. Sholat emang kewajiban, tapi kita ingin sholat yang wajib ini jadi enak, nikmat duhur, asar, maghrib, isya, dan jadi keperluan kita. Sholat itu wajib, iya pasti, tapi sholat itu kebutuhan saya, keperluan saya, kenikmatan saya, cengkramannya saya, kan gitu ya, dialog saya, atau bahasa enaknya anak muda, ngobrolnya saya. Kalau bahasa Rasulullah, munajatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat seorang hamba ya, baca doa, baca zikir dalam sholat itu beda dengan baca doa, baca zikir di luar sholat. Nah, ini bab ya yang kita baca 11 rakaat lama dan menutup sholatnya dengan witir. Nah, tapi nanti kita ada bahasan. Rasulullah SAW itu sholat tahajud juga ada kadang-kalanya ya 5 rakaat sudah langsung dengan witir, ada kadang gitu. Jadi ada nggak satu macam ya, cuma yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu pada riwayat yang kedua baca salam.